Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, cincin banyak digunakan oleh kaum Hawa, namun tak sedikit kaum laki-laki yang memakainya. Lalu adakah aturan penggunaan cincin bagi laki-laki? Sebagian ulama lain menjelaskan bahwa memakai cincin bagi laki-laki hukumnya boleh atau mubah. Dan hukum ini bisa menjadi sunnah jika ada kebutuhan untuk memakainya. Seperti untuk stempel bagi raja, sultan, hakim, dan semisal mereka. Pendapat ini didasari oleh hadis dari Anas bin Malik. Hal ini sangat berbeda dengan kebiasaan orang-orang sekarang yang justru memperlihatkan mata cincin mereka. Meskipun perbuatan Nabi yang tidak memperlihatkan mata cincinnya tidak menjadikan hukumnya wajib, akan tetapi yang demikian adalah lebih utama. Selain karena mengikuti perbuatan Nabi, meletakkan cincin di bagian dalam tangan dapat memelihara cincin dari kerusakan. Selain itu, hal ini juga bisa menjaga pemakainya dari sifat berbangga diri terhadap cincinnya dan bermewah-mewahan. Jika memang laki-laki dibolehkan mengenakan cincin, adakah anjuran di jari mana seorang laki-laki memakai cincin? Seorang ulama mengatakan disunnahkan memakai cincin di tangan kiri. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik. Dia berkata, Nabi SAW memakai cincinnya di sini. Anas mengisyaratkan ke jari kelingking di tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Namun sebagian ulama berpendapat sebaliknya, bahwa bagi laki-laki disunnahkan memakai cincin di tangan kanan, juga berdasarkan hadis yang juga dari Anas bin Malik. Sesungguhnya Rasulullah SAW memakai cincin perak di tangan kanannya. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana bisa terjadi ada dua anjuran yang saling bertentangan? Pertama, agar mengenakan di jari kanan, dan satu lagi dianjurkan di jari tangan kiri. Bagaimana sebaiknya? Terkait hal ini, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa hadis-hadis yang menyebutkan Nabi menggunakan cincin di tangan kiri dan tangan kanan semuanya sahih. Dengan demikian, maka tidak masalah jika seseorang ingin memakai cincin di tangan kirinya atau di tangan kanannya, karena keduanya sama-sama boleh. Lebih lanjut, Imam Nawawi menyebutkan bahwasannya para ulama bersepakat boleh memakai cincin baik di tangan kanan atau kiri. Tidak ada kata makruh dari kedua tangan tersebut. Para ulama hanya berselisih manakah di antara keduanya yang lebih utama. Kebanyakan ulama salaf memakai cincin di tangan kanan dengan alasan cincin itu adalah perhiasan yang baik dan tangan kanan lebih berhak diberi perhiasan dan dimuliakan. Lalu, di jari apa? Imam Nawawi rahimahullah menerangkan, para ulama sepakat bahwa yang sesuai sunnah, cincin pria diletakkan di jari kelingking. Sedangkan untuk wanita, cincin bisa dipakai di jari manapun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW memakai cincinnya di sini. Anas berisyarat pada jari kelingking di tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Para ulama mengatakan di antara hikmah memakai cincin di jari kelingking adalah agar tidak mudah terkotori ketika seseorang menggunakan tangannya, karena jari kelingking letaknya di ujung. Selain itu, jari kelingking biasanya tidak mengganggu aktivitas tangan, berbeda dengan jari-jari lainnya. Lalu bagaimana dengan jari-jari yang lain? Yang perlu dihindari bagi laki-laki jika mengenakan cincin adalah agar tidak memakainya di jari tengah dan jari telunjuk. Ali bin Abi Thalib menuturkan, Rasulullah SAW melarangku memakai cincin di kedua jariku ini atau ini. Ali mengisyaratkan kepada jari tengah dan jari setelahnya, yaitu jari telunjuk. Hadis riwayat Muslim. Apa maksud larangan menggunakan cincin di jari tengah dan telunjuk dalam hadis ini? Imam Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan larangan memakai cincin di jari telunjuk dan juga jari tengah bagi laki-laki bukanlah haram, tapi makruh. Meski seorang laki-laki dibolehkan menggunakan cincin, bukan berarti laki-laki bebas mengenakan cincin dari segala macam bahan.
Tidak seperti wanita yang secara bebas boleh menggunakan segala jenis cincin. Rasulullah telah melarang kaum laki-laki dari umatnya untuk memakai cincin emas. Bahkan semua jenis perhiasan yang terbuat dari emas juga dilarang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kain sutra di tangan kirinya dan emas di tangan kanannya. Lalu beliau bersabda, dua benda ini, emas dan sutra, haram bagi umatku laki-laki dan halal bagi umatku perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, Rasulullah juga melarang kaum laki-laki memakai cincin yang terbuat dari besi murni. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad tentang salah seorang sahabat yang memakai cincin emas. Saat Nabi melihatnya, Nabi berpaling darinya. Lalu sahabat tersebut membuang cincinnya dan menggantinya dengan cincin besi. Kemudian Nabi berkata, ini lebih buruk dari cincin emas. Ini adalah perhiasan penduduk neraka. Maka sahabat itu pun membuang cincin besinya, lalu memakai cincin perak, dan Nabi mendiamkan hal itu. Pemirsa Khazanah, beralih ke permasalahan lain. Durasi khutbah Jumat seringkali memunculkan tanya di sebagian masyarakat. Mengingat tak sedikit di masjid-masjid saat khatib menyampaikan khutbahnya, durasinya panjang, sehingga membuat resah jamaah sholat. Apalagi di perkotaan yang rata-rata jamaahnya bekerja, maka durasi panjang cukup memberatkan jamaah. Sementara sholat Jumatnya durasinya jauh lebih pendek dari durasi khutbahnya. Sebenarnya, adakah aturan syariat yang membatasi atau mengatur durasi khutbah Jumat? Apakah memang seorang khatib dianjurkan berkhutbah dengan durasi yang panjang dan memendekkan sholatnya? Khutbah merupakan salah satu pembeda antara sholat Jumat dengan sholat wajib lainnya. Dan kedudukan khutbah ini menurut para ulama merupakan syarat sahnya sholat Jumat. Namun yang sering menjadi persoalan di tengah praktik khutbah Jumat dan mengakibatkan munculnya keluhan dari jamaah sholat adalah panjangnya durasi khutbah. Khutbah yang terlalu panjang cukup memberatkan para jamaah serta membuat jamaah jenuh dan resah. Maka tak heran jika sebagian besar jamaah justru tidak mengingat isi khutbah yang telah disampaikan khatib. Tentu ini bukan merupakan tujuan dari khutbah, karena seorang khatib seharusnya bisa menyampaikan pesan yang mudah diingat oleh jamaahnya, sehingga bisa memberi pengaruh positif bahkan setelah mereka meninggalkan masjid. Syekh Mansur bin Hasan Al-Salman menyebutkan beberapa kesalahan khatib Jumat. Salah satunya memanjangkan khutbah dan memendekkan sholat. Padahal Nabi SAW menganjurkan sebaliknya, yaitu memendekkan khutbah dan memanjangkan sholat. Bahkan hal ini menjadi tanda kedalaman pemahaman agama seseorang. Dan inilah yang kemudian diamalkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam menyampaikan khutbah Jumat. Abu Wa'il berkata, Ammar pernah berkhutbah di hadapan kami, lalu dia menyampaikan isi khutbahnya dengan singkat. Tatkala beliau turun dari mimbar, kami mengatakan, wahai Abu Yaqzan, sungguh engkau telah berkhutbah begitu singkat, cobalah memperlama sedikit. Kemudian Ammar menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya panjang sholat seseorang dan khutbahnya yang pendek merupakan tanda kefakihannya. Maka panjangkanlah sholat dan persingkatlah khutbah. Sesungguhnya sebagian dari kata-kata itu bisa menyihir. Hadis riwayat Muslim. Pendeknya khutbah menjadi tanda kedalaman pengetahuan dan ilmu seseorang. Karena seorang yang faqih dan dalam ilmunya adalah yang mampu menyampaikan berbagai hakikat makna dalam kalimat yang ringkas, padat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh semua tingkatan manusia, tidak menggunakan istilah yang rumit. Nabi SAW sendiri ketika memberi khutbah Jumat tidak bertele-tele. Beliau tidak memperpanjang khutbahnya, malah menyampaikan kalimat yang ringan-ringan saja. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Samurah. Ia berkata, Rasulullah SAW tidak memanjangkan khutbah di hari Jumat, akan tetapi khutbah beliau hanyalah kalimat-kalimat yang pendek saja. Hadis riwayat Abu Dawud. Pendek dalam hadis ini bukan berarti pendek yang tidak bermakna apa-apa. Seakan khatib tidak menyampaikan hal yang berarti pada jamaah, saking pendeknya khutbah.
Kadar pendek dalam khutbah yang dianjurkan Nabi adalah khutbah yang tidak terlalu panjang dan memberatkan jamaah, namun juga tidak terlalu pendek. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa khutbah Nabi durasinya pertengahan antara panjang dan pendek. Begitu pula solatnya. Jabir bin Samurah berkata, "Aku solat bersama Nabi SAW. Solat beliau durasinya sedang dan khutbah beliau juga sedang." Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, Nabi SAW menganjurkan untuk memperpendek khutbah Jumat dan di sisi lain juga mengandung anjuran untuk memperpanjang sholat Jumat. Sebagaimana disebutkan dalam kutipan sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Maka panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah." Akan tetapi muncul pertanyaan, berapa sebenarnya kadar panjang pendeknya khutbah Jumat beserta sholatnya? Seberapa lama durasi khutbah yang dianggap terlalu panjang? Dan berapa lama yang dianggap cukup? Dalam mazhab Hanafi disebutkan bahwa minimal khutbah Jumat adalah zikrullah atau mengingat Allah. Pendapat ini didasari oleh firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Dengan demikian, dalam pandangan mazhab ini, apa saja yang dibaca khotib di atas mimbar asalkan termasuk zikrullah, maka hukumnya sah. Dan zikrullah itu diantaranya mengucap hamdalah, tasbih, dan tahlil. Sementara itu, Ibnu Al-Jauzi dari mazhab Maliki berpendapat bahwa khutbah Jumat adalah setidaknya orang Arab menyebutnya sebagai khutbah, meskipun hanya 2 kalimat, seperti seruan untuk bertakwa kepada Allah dan menjauhi larangannya. Namun, Ibnu Arabi yang juga dari mazhab Maliki memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Menurutnya, khutbah Jumat adalah minimal membaca hamdalah, bersolawat kepada Nabi, tahzir, mengingatkan, dan tabsyir, memberi kabar gembira, serta membaca beberapa petikan ayat Al-Quran. Adapun dalam mazhab Syafi'i, khutbah Jumat setidaknya mencakup 5 rukun, yang apabila salah satu rukun tersebut ditinggalkan, maka sholat Jumatnya tidak sah. 5 rukun tersebut adalah membaca hamdalah, bersalawat kepada Nabi, berwasiat agar bertakwa kepada Allah, membaca petikan ayat Al-Quran, serta memohon ampun dan mendoakan orang-orang mukmin. Ulasan mengenai rukun-rukun khutbah Jumat tersebut sebenarnya belum menjelaskan secara gamblang tentang kadar panjang pendeknya khutbah Jumat. Soal berapa lama durasi khutbah Jumat yang ideal masih menjadi pertanyaan. Sebab jika hanya berpatok pada rukun-rukun khutbah Jumat yang telah disebutkan, seorang khatib bisa saja hanya mengucapkan hamdalah dan sholawat secara singkat, memberi khutbah 2 hingga 3 kalimat, serta hanya membaca 1 atau 2 ayat dari Al-Quran. Tentu ini bukanlah maksud dari khutbah pendek dalam sabda Nabi SAW. Dalam hal ini, beberapa ulama berpendapat bahwa kadar khutbah Jumat dikaitkan dengan kadar sholatnya. Menurut pendapat ini, maksud dari persingkatlah khutbah adalah khutbah Jumat sebaiknya lebih singkat dari sholat Jumatnya. Dan maksud dari perpanjanglah sholat adalah sholat Jumat seharusnya lebih lama dari khutbahnya. Ulama kontemporer ada yang mencoba menghitung durasi ideal sholat Jumat, yaitu dengan membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun, atau surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, serta membacanya dengan tartil. Meskipun bukan kewajiban bagi imam untuk membaca surat-surat tersebut. Dari Ubaidillah bin Abi Rafi, dia berkata, Abu Hurairah mengimami kami pada sholat Jumat, lalu dia membaca surat Al-Jumu'ah pada rakaat pertama dan membaca Iza Ja'akal Munafiqun pada rakaat terakhir. Seusai sholat aku menemui Abu Hurairah dan berkata kepadanya, sesungguhnya Anda membaca surat sebagaimana yang dibaca Ali bin Abi Thalib di Kufah. Abu Hurairah menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW membaca kedua surat tersebut pada sholat Jumat. Hadis riwayat Abu Dawud.
Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW dalam sholat 2 hari raya dan sholat Jumat membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, jika seorang imam membaca 2 dari 4 surat tersebut dalam sholat Jumat serta membacanya dengan tartil, maka akan memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit untuk total 2 rakaat. Dengan begitu, berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa khutbah Jumat hendaknya tidak lebih panjang dari sholatnya, maka kadar khutbah yang dianjurkan adalah yang berdurasi maksimal 15 hingga 20 menit juga. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, Khazanah akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, kadar panjang pendeknya khutbah Jumat adalah perkara yang relatif. Meskipun beberapa ulama telah mengemukakan pendapat masing-masing, pada kenyataannya hal ini tetap menjadi ijtihad pribadi seorang khatib. Karena berbedanya keadaan, zaman, dan kebutuhan jamaah suatu tempat mengakibatkan berbedanya kadar khutbah yang harus disampaikan. Oleh karenanya, jika berdasarkan pemahamannya terhadap kondisi jamaah, sang khatib merasa perlu untuk memberikan khutbah panjang, maka hal itu tidak apa-apa. Dan hal ini tidak lantas menjadikan sang khatib kurang faqih, sebab Nabi sendiri pernah menyampaikan khutbah panjang, yakni beliau SAW terkadang berkhutbah dengan membaca surat Qaf dan membacanya secara tertil serta berhenti di setiap ayatnya. Karenanya bisa dipastikan khutbah beliau saat itu cukup panjang. Namun secara umum, khutbah Jumat dianjurkan untuk dipersingkat, dalam artian tidak terlalu panjang atau pendek. Karena khutbah yang singkat bisa memberi beberapa manfaat. Di antara faedah yang diperoleh dari khutbah yang singkat setidaknya ada 2 hal. Pertama, agar tidak membosankan dan membuat jamaah menjadi jenuh dan terkantuk-kantuk. Kedua, lebih mudah dipahami dan diingat oleh siapapun yang mendengar. Dan hal ini tidak lain merupakan tujuan dari dilangsungkannya khutbah itu sendiri. Nah, pemirsa Khazanah, sampai di sini perjumpaan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah membentangkan tangannya